Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 28 dengan judul perikop Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah Yakub melarikan diri, Yakub berangkat dari rumahnya di Beersheba, sebab Yakub harus menghindari Esau yang berencana akan membunuhnya. Yakub setelah pamitan dengan Ishak, bapaknya, berangkat dari Beersheba pergi ke Haran. Di mana itu Beersheba? Beersheba itu di sekitar sini, dekat Negev Desert, padang gurun Negev. Lalu pergi ke Haran, ke sini. Ya, kurang lebih sekitar 800-900 km jauhnya. Cukup jauh ya, dengan menggunakan keledai seperti ini. Keledai ya, bisa beberapa minggu bahkan bulan. Yakub menyingkir, melarikan diri. Suatu saat Yakub sampai di suatu tempat dan sudah malam. Yakub harus bermalam. Ia mengambil batu lalu dialasi dengan jubahnya ini. Ini batunya dipakai untuk bantal, sebagai bantal kepala, alas kepala. Ketika sudah tidur, Yakub bermimpi. Datanglah Tuhan, turunlah tangga, lalu malaikat naik turun melalui tangga itu. Lalu di sebelah Yakub berdirilah Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan kepada Yakub, "Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Lalu Tuhan bersabda, "Akulah Tuhan, Tuhan Abraham, nenekmu, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Jadi tanah tempatnya berbaring itu ya sekitar daerah Kanaan itu. Dari sini nih, mulai berangkat dari sini, berarti ya di sekitar sini kan, sebelum sampai ke Haran.
Jadi di tanah di sini ini memang diberikan Tuhan kepada Yakub. Yakub itu siapa? Yakub itu Israel, nanti di cerita berikutnya. Jadi pastikan Anda subscribe, dukung channel ini, dan ikuti lagi cerita selanjutnya. Di cerita selanjutnya lebih menarik lagi, di mana Yakub nanti akan berkelahi dengan Tuhan dan diberkati. Namakan Israel. Jadi Tuhan sudah menjanjikan kepada Yakub, kepada Israel, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Jadi sudah jelas Yakub, Israel itu memang sudah diberikan tanah di situ. Tuhan yang punya bumi, Tuhan yang memberikan bumi itu, tanah itu, wilayah itu kepada Yakub, kepada Israel. Kemudian Yakub bangun, dan alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini seperti pintu gerbang surga. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Jadi Yakub bangun dan sadar, wah, ini ternyata tempat yang luar biasa. Lalu Yakub menamai tempat itu Betel. Batu yang dia pakai untuk alas kepala diambil, lalu dia tuang minyak ke atasnya sebagai simbol. Diminyai, diurapi, ditandai menjadi tempat sebagai tugu. Tempat itu dinamai menjadi Betel. Dahulu namanya Kota Luz. Kemudian setelah Tuhan menjanjikan kepadanya tempat itu, dan juga memberkati keturunannya, dan juga melindungi keturunannya, Yakub juga berjanji, jika Tuhan menyertai aku dalam jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti, pakaian, sehingga aku bisa selamat kembali ke rumah ayahku, maka batu yang kudirikan ini sebagai tugu akan menjadi rumah Tuhan. Jadi itu nazar, janji Yakub. Dan ini dia, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Disinilah asalnya perpuluhan, 1/10, ya, 1/10. Jadi 1/10 akan dipersembahkan kepadamu, kepada Tuhan, kepada pelayanan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, diberikan kepada Tuhan. Tentu ya, yang menerima juga manusia, dan dipakai untuk pelayanan kepentingan Tuhan, pelayanan penyebaran ajaran yang baik, ajaran Tuhan Yesus. Itulah 1/10 itu digunakan untuk itu. Ya, tentunya para pekerjanya juga mendapatkan bagian dari itu, supaya bisa menyampaikan perintah yang disuruh oleh Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Ya, tentu yang menerima ya bukan dalam bentuk roh, yang menerima juga manusia, yaitu dipakai untuk pelayanan Tuhan, pelayanan sabda, untuk melayani juga kegiatan sosial yang berhubungan dengan pelayanan sabda, juga kegiatan tambahan lainnya, misalnya untuk ketika ada bencana, lalu ya ada hubungannya seperti itu. Tetapi tidak, itu bisa dimasukkan dalam bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Namun bukan hanya 1/10, bukan berarti orang tidak boleh memberi 1/5 atau 20%. 1/10 itu kan 10%. Mau memberi 20% boleh, mau memberi 30% boleh. Zakheus setelah bertobat, Zakheus mengatakan, separuh dari milikku, ya, separuh artinya 50% akan kuberikan kepada mereka yang pernah kuperas. Akan kuberikan separuh dari milikku kepada orang miskin. Jadi itu terserah panggilannya masing-masing, mau memberi berapa.
1/10 itu hanya referensi. Kalau tidak tahu harus memberi berapa, ya kurang lebih 10%, kurang lebih. Itu sejarahnya dari sini nih, dari Yakub yang bernazar kepada Tuhan, dan Tuhan jelas menyediakan kepada Yakub roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, juga tempat tinggal dalam perjalanannya nanti ke Haran untuk ketemu dengan Rahel, istrinya itu. Tetapi nanti dia tidak dapat Rahel, tetapi dibohongi oleh Laban, dikasih Lea. Lea itu kakaknya Rahel. Itulah akibat dari sebelumnya Yakub menipu Esau, menipu Ishak, ya, seperti karma. Itu menjadi cerita yang menarik. Jadi pastikan saudara subscribe channel ini, dukung channel ini supaya channel ini bisa mandiri. Jangan lupa juga di like supaya video ini bisa tersebar ke mereka juga yang ingin mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan video-video berikutnya, dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.